Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mengangkat tema tentang masalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah adalah seruan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42 dikatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah. Perbanyaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, zikir ini berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah zakara yazkuru zikran. Maknanya adalah mengingat Allah. Secara terminologis dikatakan zikir merupakan komunikasi yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah, tunduk patuh untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan zikir. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah selalu mengingat zikir kepada Allah ini di setiap kesempatan. Ada kita waktu yang dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita selesai sholat 5 waktu dalam sehari, kita tak luput untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urutan-urutan zikir kita setelah kita sholat 5 waktu, yang pertama adalah kita ucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Dengan penuh khusyuan, tunduk patuh, dengan konsentrasi, perlahan-lahan. Ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut yang kedua, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya jal jalali wal ikram. Ini kita baca yang kedua ini. Dengan kerendahan hati kita, dengan kita segala apa yang diperintahkan Allah kita tunduk, dengan penuh kepasrahan kepada Allah kita baca. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Artinya sedang-sedang saja kita baca dengan penuh khusyuk, dengan penuh khidmat, dengan penuh ketenangan. InsyaAllah Allah dengar apa yang kita minta. Kemudian yang ketiga, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku walal hamdu yahyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca. Boleh kita baca 3 kali? Boleh. Sekali juga boleh. Kemudian yang keempat, kita lanjut lagi dengan subhanallah, 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 subhanallah. Kita zikir subhanallah ini sebanyak 33 kali. Lanjut kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita baca lagi dengan 33 kali. Kita baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca 33 kali juga. Kemudian kelima, apalagi kita baca? Ayat kursi kita baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita baca ayat kursi. Kemudian lanjut lagi kita baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 3 kali. Boleh. Kemudian lagi kita baca lagi surat Al-Falaq. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Kita baca lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kemudian barulah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk orang tua kita, doa buat diri kita dan keluarga, untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu adalah tempat meminta kita kepada. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan permohonanmu. Jangan kita pergi ke mana-mana, kita minta hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keselamatan hidup boleh kita tampilkan, doa kita yang biasa menjadi andalan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebagai doa tambahan kita yang terakhir. Inilah urutan zikir sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak zikir, insya Allah kita selalu mengingat kepada Allah. Allah akan berikan segala-galanya kepada kita. Segalanya kemudahan buat kita, banjir kenikmatan buat kita, jauh daripada azab, jauh dari malapetaka. Ini semua adalah hikmah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, jangan kita lengah, jangan kita lalai, jangan kita lupa untuk berzikir kepada Allah. Jadi bukan hanya kita sholat 5 waktu, tapi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita tambahkan dengan zikir-zikir yang sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, agar kita selalu mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan insya Allah apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta insya Allah diperkenankan, dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita insya Allah selamat min khairat dunya wal akhirah. Inilah yang begitu besar dahsyatnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun, ya insya Allah kita selamat nanti, kehidupan kita bahagia dunia, keselamatan kita hidup di akhirat. Ya, maka sempatkanlah barang mungkin kita 10 menit atau 15 menit kita akan ambil waktu untuk kita berzikir kepada Allah. Jadi jangan hanya kita sholat saja, tapi kita ambil waktu kira-kira 15 menit saja. Tidak berlama-lama kita untuk mengambil waktu. Kita zikir sesuai dengan sunnahnya baginda Rasulullah. Niscaya insya Allah kita selalu kehidupan kita diliputi, dinaungi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mendapat kemudahan
dalam segala aktivitas kita, baik itu bekerja, baik itu berdagang, baik itu kita sekolah, baik itu kita kuliah, semua kita diliputi dengan lautan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan insyaallah kita bisa mengamalkannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.